Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dea? Alhamdulillah baik Bu Neni. Bagaimana dengan keadaannya Bu Neni? Alhamdulillah baik Bu Dea. Bu Dea, saya sedikit mencurigai Bu Dea ini ya. Bu Dea kenapa ya kok akhir-akhir ini agak murung gitu loh ya? Kenapa? Apa ada permasalahan? Oh iya Bu, kebetulan dalam beberapa waktu terakhir saya sedang ada sedikit masalah yang mungkin bisa dikatakan cara mencari solusinya juga butuh step by step dan tahap yang sepertinya cukup rumit juga Bu Neni. Ya, kenapa itu Bu Dea? Iya, jadi eh, saya adalah salah satu guru mata pelajaran di sekolah menengah atas. Nah, dan di sekolah saya ini ada satu kelas khusus yang dinamakan kelas bakat istimewa. Ya, Nah, di kelas bakat istimewa ini anak-anak ini sering dispen atau sering tugas keluar, mungkin lomba atau mungkin ada kompetisi atau ada panggilan dari kabupaten, kota, atau bahkan kadang itu dari Jawa Timur untuk mewakili kontingen dalam hal lomba di kejuaraan olahraga gitu ya. Nah, ya, masalah yang saya hadapi sekarang adalah dengan mereka sering dispen itu membuat mereka tidak bisa mengikuti pelajaran secara penuh. Dan mereka pun juga susah untuk mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Kenapa? Karena memang ketika mereka dispen itu mereka tidak punya waktu untuk mengikuti pelajaran saya. ya, Bahkan untuk megang HP pun terkadang susah. Nah, ketika pembelajaran itu tidak bisa saya sampaikan secara langsung ke mereka, dan tugas ini mereka sering terlambat. Nah, masalah utamanya ada di sini, Bu. Jadi tugas itu mereka sering terlambat, bahkan ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas dengan alasan sibuk dengan kompetisi yang sedang mereka ikuti. Masalah utamanya di situ sih, Bu Neni. oh ya. Masalahnya budaya itu berarti eh, tentang anak yang telat mengerjakan tugas karena dia ada di kelas prestasi ya. Iya, betul. Ya, terus apa hambatan budaya untuk menemukan solusi terbaik? Maksudnya itu solusinya budaya itu seperti apa untuk menangani anak tersebut? Solusinya yang selama ini saya lakukan adalah eh, yang pertama itu saya mencoba men-share atau mengirim materi yang sudah saya sampaikan ke mereka. Jadi materi yang saya ajarkan saya kirim via grup kelas, Ya, bahkan terkadang itu saya jabrikan ke mereka. Supaya apa? Tujuan saya adalah minimal mereka tidak ketinggalan mata pelajaran saya. Dan ketika nanti mereka sudah datang dari dispennya, mereka sudah bisa paham apa yang selama ini saya sampaikan ke teman-teman di kelasnya. oh seperti Mungkin itu. solusi awalnya sih Awalnya saya seperti share itu. materinya seperti itu, Bu. Ya, terus untuk anak tersebut, kan budaya sudah memberikan solusi yang segampang itu ya ke anak, tidak maksudnya kan dibedakan ya budaya kalau tugasnya anak yang betul-betul di kelas sama anak yang berprestasi kan tidak sama ya. Jadi, apakah solusi yang sudah dipermudah tadi, itu masih ada anak yang
masih bandel lah, ada yang terlambat lah gitu. Masih, Bu. Kenapa saya bisa bilang masih adalah karena ketika materi itu sudah saya share, ternyata mereka tidak sempat untuk membaca materi itu. Kenapa? Karena mereka tidak ada waktu untuk mengerjakan ataupun membaca materi. Jadi benar-benar ketika mereka dispen ini mereka padat. Jadi misal karena yang namanya dispen untuk kegiatan kompetensi itu kan pasti mereka punya jadwal loh. Jadi Ya, bangun tidur sudah ada agenda ini, terus olahraga ini, kemudian sparring dengan ini, nanti jam ini makan siang, terus ada agenda lagi, terus ada ini, ada ini, ada ini. Nah, mungkin mereka baru bisa istirahat itu mungkin habis maghrib atau habis isya. Nah, posisinya mereka habis maghrib, habis isya itu istirahat mereka sudah capek kalau mau baca materi. Jangankan baca, jangankan mengerjakan tugas ya, baca materi yang saya kirim aja mungkin mereka sudah tidak iya, kuat gitu ya, karena mereka beranggapan bahwa ya ini waktunya istirahat bukan waktunya belajar lah kan saya dispen mungkin kayak gitu mikirnya. ya. Berarti, eee, untuk anak yang belum bertanggung jawab, bagaimana tindak lanjut budaya? Apakah seperti tadi kan budaya bilang ada home visit juga ya, tuh. Apa maksudnya itu bagaimana budaya dengan orang tuanya? Apakah juga orang tuanya kan juga harus terlibat dalam, mengingatkan tugas anaknya tersebut. Nah, salah satu cara yang saya ambil adalah saya berkomunikasi dengan orang tua. Jadi kenapa saya mengambil langkah untuk komunikasi dengan orang tua karena ketika saya berkomunikasi dengan siswanya kan siswa itu tidak main HP karena mereka sedang ada kegiatan ya. Jadi mereka tidak bisa buka HP. Nah, jadi cara lain yang saya lakukan adalah karena yang namanya pemantauan kegiatan itu bukan hanya tanggung jawab guru gitu ya. Ketika mereka sudah di luar sekolah ya saya beranggapan bahwa itu tanggung jawab anak itu sendiri dan juga orang tua. Nah, Ya, dari sini saya berkomunikasi dengan orang tua menyampaikan eh, pembelajaran yang saya lakukan ketika anaknya dispen itu ada ini. Kemudian dari mata pelajaran lanjut karena tadi terpental. Oke, saya lanjutkan lagi. ya, Dari solusi yang saya ambil tadi adalah saya adalah berkomunikasi dengan orang tua. Harapannya apa? Supaya tugas yang saya sampaikan ke mereka itu juga diselesaikan gitu Bu ya. Jadi supaya tidak ada mereka supaya tidak merasa dispesialkan gitu. Karena ya, mereka betul. merasa oh saya punya prestasi ini, saya ada kegiatan ini, berarti harusnya saya spesial dong gitu. Itu tidak. Tapi memang dalam standarnya itu memang saya kurangi gitu ya. Memang misalnya dari materi A, teman-temannya yang di kelas mengerjakan 10 pertanyaan gitu ya atau Ya, 10 soal gitu ya. Mungkin yang mereka yang ada di luar, mereka yang dispen hanya saya kasih 5 gitu ya. Jadi minimal mereka yang ada di luar, mereka yang dispen itu mereka tetap punya tanggung jawab untuk mengerjakan belajar materi dan juga mengerjakan tugas yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu yang pertama saya komunikasi dengan uh, orang tuanya. ya, Kemudian, okay, ya budaya, kalau menurut saya untuk solusi budaya itu sudah tepat. Karena memang anak yang berbakat itu kalau diberikan tugas sama seperti yang, tidak di kelas berbakat itu memang kesulitan. Kadang kita aja sudah memberikan yang sesingkat mungkin, sesederhana mungkin, itu saja masih, tidak dikerjakan. Jadi kalau sudah seperti budaya sudah melakukan seperti itu kayaknya memang sudah betul menurut saya. mungkin saya sedikit ini juga sih Bu, apa mencoba mencari solusi lain juga ketika saya mengenal pelatih mereka. Kan mau ndak mau, kan mau ndak mau, kita kan juga harus
punya koneksi ya, kita punya kenalan gitu ya. Iya, Jadi ketika saya kenal dengan pelatihnya, mungkin kan ada beberapa pelatih yang saya juga nggak kenal iya, gitu. Ketika saya kenal dengan pelatihnya, saya mencoba berkomunikasi juga dengan pelatihnya. Supaya apa? Supaya ketika dia ada di ketika mereka tugas di luar, ketika mereka disband itu pelatih juga bisa mengawasi, pelatih juga bisa iya, mengontrol kira-kira anak ini kalau ada waktu luang biar bisa dikontrol untuk entah itu belajar, entah itu mengerjakan tugas. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa pisau kalau tidak diasah itu akan tumpul. Nah, takutnya itu juga yang terjadi ke anak-anak. Ketika mereka di-spend 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan, kalau mereka tidak membaca, mereka tidak belajar dengan materi yang sudah saya sampaikan, takutnya mereka lupa gitu. Nah, ketika mereka lupa ini juga masalah lagi nanti yang muncul gitu Bu. Jadi mungkin saya mencoba ini solusinya adalah saya mencoba komunikasi dengan anaknya, kemudian saya mencoba komunikasi dengan orang tua, kemudian saya berusaha berkomunikasi juga dengan pelatihnya. Itu iya. sih Bu Neni ya. Iya, iya Budaya, karena kalau terkadang ya anak itu kan nggak sama, kadang itu lebih dominan seneng dinasehati orang tuanya, kadang lebih seneng dinasehati pelatihnya atau guru yang lain, biasanya seperti itu. Menurut saya solusi-solusi yang maksudnya permasalahan yang ada pada Budaya kepada muridnya yang tidak eh, sering terlambat mengumpulkan tugas itu sudah sangat bagus, sudah sangat bagus sekali dan Budaya juga tidak ingin muridnya itu ketinggalan pelajaran. Supa Iya betul Bu. Mungkin juga ini ya, eee, terkadang apa yang saya lakukan ke mereka ini juga terkesan memaksa gitu nggih mungkin ya. ya, Karena tapi kan ya memang demi ya ini kebaikan mereka. nggih, ini juga tuntutan gitu. Kenapa ya, saya tidak mau memanjakan peserta didik saya, nanti takutnya, oh saya sudah ada di kelas ini, jadi saya anak spesial, jadi saya harus, jadi guru harus manut saya, itu enggak. Tapi bagaimana saya mencoba seadil mungkin dan benar-benar berproses bersama anak-anak untuk mencoba berpihak pada murid, di mana murid yang butuh perhatian penuh, di mana murid yang karakteristiknya cenderung kinestetik ya, karena memang mereka adalah anak-anak bakat istimewa yang hobinya olahraga gitu. Jadi saya mencoba dari situ, saya mencoba ya membangun komunikasi yang baik dengan mereka, dengan orang tuanya dan juga dengan pelatihnya. Mungkin itu Bu. Ya, tapi kan ya tidak semuanya yang seperti mungkin cuma satu 2 3 anak yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya ya, Bud, ya. Kadang kan ada anak yang merasa, "Aku iki loh sudah prestasi, sudah membanggakan sekolahan, kok masih dituntun sama pelajaran." Kadang memang ada anak yang seperti itu. Kalau kita tidak kita bina kan semakin lama anaknya juga semakin keliru gitu. Nggih bener Bu, apa yang jenengan sampaikan betul. Jadi ya memang kita ya harus bisa memposisikan diri juga kayak gitu. Iya. Apa ada yang masih kurang, Budaya? Sepertinya cukup Bu. Jadi terima kasih Bu Neni sudah mendengarkan cerita saya hari Ya, ini. Eh, Terima kasih juga bisa membuat saya lebih lega karena bisa menceritakan masalah yang saya hadapi dengan sharing dengan Bu Neni, dengan coach kucing. Jadi
terima kasih dari kegiatan ini saya jadi menggali ide-ide yang ada di dalam diri saya untuk mengambil solusi dan juga apa ya bisa mengeluarkan ide. Oh berarti siswa itu harus digini gini 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 seperti itu. Dan dari kegiatan ini sepertinya saya bisa memahamkan diri saya juga bahwa ya berproses bersama siswa itu memang tidak mudah dan benar-benar Betul. harus memotivasi diri saya juga untuk tetap sabar seperti itu. Iya, betul Budaya sudah hebat sekali, sudah menemukan solusinya untuk anak-anaknya. Ya, semoga Budaya selalu sukses, selalu sabar, dan semangat terus dalam mendidik anak-anaknya. Semangat Budaya! Terima kasih Bu Neni.